kenal Ko Afu ini sejak lama ya. Kalau saya manggilnya Ko Afu karena saya waktu remaja, Ko Afu ini banyak khotbah di ibadah remaja. Kalau saya dikatakan orang Surabaya, ya karena sekarang saya tinggal di Surabaya, tapi aku orang Madiun. Saya orang Madiun. Jadi saudara nanti bahasanya yang Madiunan, Carubanan, Ngetanan gitu. Ya. Saya dapat istri orang Surabaya, anak saya juga berarti kelahiran Surabaya. Saya tinggal di Surabaya sejak tahun 93. Sudah jarang pulang Madiun. Kalau pulang Madiun paling nek kangen pecel gitu ya. Ini tadi saya kemarin dari Surabaya menuju ke Pare karena ada acara Natal di situ, Natal anak, karena saya banyak bergerak di anak-anak ya. Terus kemudian dari Pare saya ke Madiun karena kangen pecel, jadi saya pulang dalam rangka pemecelan ya. Saya pemecelan dan sampai orang kuat aku teku meledos karena memang pecelnya Madiun tidak bisa dilupakan sepanjang masa ya. Kemarin makan pecel, tadi pagi nyoto di Seleko sana, nyoto situ saya dengan anak saya. Terus tadi siang sebelum berangkat ke sini mite. Orang Madiun lah ngono, pecel, nyoto, ngerawon. Nah saya siang tadi mite goreng, mite ya, makan mite. Orang kuat ya ikut meh bledos saudara. Ini istri saya dan anak saya ada di Madiun. Saya nggak tahu nanti malam mau ngapain. Mungkin mecel deh sebelum pulang ke Surabaya. Puji Tuhan. Terima kasih buat Henry ya untuk kesempatan kedua kali ini. Saya di tempat ini, saya ngikutin perkembangannya. Tuhan pakai tempat ini dan kita berdoa iman yang besar supaya ada tempat yang lebih besar lagi. Amin. Ya sudah ada gambarnya. Orang itu bermimpi boleh aja kan. Orang beriman boleh juga. Makanya jadi wong aja pelit-pelit. Satu kali ada orang suami istri ngomong ambek bojone ngene, sing wedok. Mas, nek dhewe duwe duit kira-kira 1 miliar ngono meh diapake yo. Sing bapake ngomong ngene. Kira-kira ya nek 1 miliar iki mesti tak perpuluhke ning Tuhan saiki. Piro Mas? Yo 100 juta. Kan 1 miliar berarti 1 miliar 100 juta. Mbok keke sapa? Ya tak keke gereja. Terus 700 juta tak keke Henry. Takon tuku tanah beli. Lah duitnya keren 200 juta. Ya sing 200 juta tak kene mertuaku. Duh. Ngesake tiga cekelan pas wis masa tua. Terus si bojone ngamuk. Kabeh pokoknya perpuluhan wis. Pokoknya uang dia pelayanan dia tuku tanah. Pokoknya bapak mbokku dhewe iki terus ketok apa? Geger. Si bapake bojone ngomong ini. Oh alah yuyu. Gampang apa? Duwe sampe nyetek. Yo gampang no. Kowe ngipi oleh ngomong. Nek itu 1 miliar teh ngomong aja jare. Kan kowe garek ngomong, Mas nek itu 1 miliar teh piye? Ngono lho. Wong lagi ngipi medit merah-merah. Makane Gusti ora kae duwe 1 miliar nek kowe. Kowe iki medit. Garek ngipi teh 1 miliar piye Mas? Wong lagi ngipi ya. Kakek gaya. Saudara, orang mimpi itu bebas. Ya, sebebas orang gendeng. Nek wong edan gampang ya. Delok ngene iki aku iki wong edan gitu. Kadang ikut Tuhan memang rada edan.
Orang Kristen ini kan kayak wong edan, ya toh? Sedih nari, ya toh? Rade duit nyanyi, urung makan sing luwe joget, glori karo ngene, wis tuwa umure 70 sing ngene. Wong delok ngene ta. Wong edan, wong Kristen tak pikir kira wong edan. Pelaku delok ngene, iki kok nggon iki kok dadi iso 3 iki lho. Tek sapa? Ya tek wong. Lha wis sapa tuding? Kok kare tuding kok. Kan edan ya. Edan. Dipikir orang itu gila. Abraham ketika dia disuruh milih waktu itu sama Lot, ngomong sama Lot, kowe milih di, aku milih ning kene sebelah kono kae, Sodom mbek Gomora. Gone apik. Abraham akhirnya itu sing rada ora penak. Tapi kalau dia bersama dengan Tuhan, tempat yang tidak enak jadi enak. Amin. Kabeh iso dodol martabak jejeran karepmu, dodol kutu sakarepmu, tapi bersama Yesus kutumu martabakmu dadi pinter. Amin. Podo dodol pasar sayur karepmu podo, dodol rode, dodol kue apa jenenge, dodol rawon karepmu, tapi bersama dengan Tuhan. Makanya wong Kristen dipikir wong gendeng, wayahe wong nangis, wong mati, wong lagi sedo, terima kasih Tuhan, wong sedo terima kasih, sudah di surga koyo ngerti-ngerti ya. Lah kalau dia sudah percaya Yesus, arep lunga surga ya toh. Saya ingat Natal, waktu mami saya meninggal dunia. Mami saya meninggal dunia tanggal 14 Desember 2001. Mami saya meninggal. Beberapa jam sebelum mami saya meninggal, mami saya masih telepon saya. Ton, kowe kapan bali? Sik mi, aku sik Natalan. Engko diluneh nek karo sesuk aku mulih. Ya wis ya Ton, ndang mulih. Begitu telepon ditutup, dia ngomong dengan kakak saya, ngomong gini, apa ya nutut ya? Ternyata itu dia ngomong dengan saya yang terakhir. Pagi itu dia telepon, siang itu beliau ngorok ya, karena anfal. Kakak saya udah telepon, Ton, mami ngorok. Saya langsung pulang. Waktu saya pulang, karena saya ketua panitia Natal waktu itu, saya bilang, maaf ya, saya tinggal karena mami saya sakit. Sebelum saya pergi, pendoa saya dari Papua ngomong dengan calon istri saya. Dia bilang gini, maminya Tony sudah pulang. Dia dapat penglihatan mami saya pulang. Saya nggak tahu, sampai di tengah jalan menuju Surabaya ke Madiun, saya dapat kabar mami saya sudah meninggal. Ketika meninggal, suasana masih Natal. Di jam samping jenazah, pembantu mami saya meletakkan peso pisau di dapur udah pinggir jenazah mami saya. Saya tanya, iki apa? Anu Ton, mamimu kok nek gune alam kono enek setan ben iso gawe pesone. Geblek kowe. Nyapa mamiku ketemu setan? Mamiku percaya Yesus ketemu setan. Ora macam-macam. Iku apa peso? Mi, sorry yo, iki sitok ora ngerti. Sudah, waktu ditaruh diletakkan di peti, kakak saya memberikan mutiara di semua lubang, irung, kuping, moto, oleh cangkem. Saya gini, ini tiga apa ini?
mami kunek ning gone kono ben motone padang kupinge krungu ora usah macem-macem mami ku ning surga ora ono sing perlu kei moto mutiara. Saya bertengkar di depan jenazah. Saya bilang, mami saya percaya Yesus, biarkan dia pulang dengan iman percaya Yesus. Mutiara buat. Kakak saya bilang gini, Tony, dosamu sapa sing nanggung nek kowe paling ngene? Sing nanggung Yesus dosamu. Saya bilang gitu. Biarkan mami lepas semua. Karepmu, yo karepmu. Terus kepalanya mami saya pegang. Mutiarane tak uculi sitok-sitok. Kecuali sitok sing nek kuping kadung klebu. Lah yo nek kene tak ingerke kan mlebu sebelah kono kluthuk lho. Mosok tak uruk-uruk ngene. Tak uruk-uruk mami ku tangi bingung banget. Kan mumet ya tak uruk-uruk. Aku ngomong ini, "Mam, sorry ya. Klebu sitok nek kuping." Tutup peti. Saya disuruh memimpin untuk memberikan dari pihak keluarga. Saya panggil pemain musik karena beberapa pemain musik saya kenal. Ini apa? Saudara, bangkit berdiri. Iki gune tempat persemayaman. Bangkit berdiri. Apa ngantek kan? Siapa nangis? Mari kita nyanyi untuk mami saya. Nyanyi apa, Pak? Dari pulau dan benua. Edanet ketemu wong percaya edan yo iki. Masa di persemayaman nyanyi dari pulau dan benua. Semua pada diam. Pendeta yang liatin saya, yo tak deloki balik. Pemain musiknya gini, nanti itu tonton. Ora, mamiku ning surga, iki wis ngrayake Natal. Mari kita bersuka cita ngrayake Natal. Loh, baru kali itu di PMM ada persemayaman mamiku nyanyi dari pulau dan benua. Loh, aduh gini-gini. Kata-kata kok kata-kata kabeh sing teko. Mungkin saya dianggap gendeng. Tapi saya bukan gendeng. Karena saya tahu ada sukacita. Saya bukan berarti mamiku meninggal atau seneng. Wah, mamiku mati. Orang. Saya bersuka cita karena mami saya sudah bersama Yesus. Gak ada, insya Allah gak ada. Mami saya percaya Yesus, pulang dia punya rumah. Amin. Saudara gak perlu takut. Kalau ikut Yesus gak ada kata insya Allah. Ikut Yesus surga. Amin. Jadi gak usah wedi. Ada goncangan. Ini tema ini kurang ajar betul ini. Tema Natal goncangan sebelum terbang. Ini maksudnya apa? Tapi ketika setiap ada goncangan berarti kita mau terbang. Amin. Bapak Ibu pernah naik pesawat? Nah, oke. Minta Pak Henry nanti tahun baru mau dinaiki pesawat kabeh. Yo. Pesawat telepon. Saya ingat dengan mami saya dapat juara waktu itu, dapat duit, terus saya dapat pesawat untuk 2 orang. Mami saya ajak pergi ke Bali. Nih, dia berangkat ke Bali, wah seneng mami saya. Belum pernah ke Bali loh, belum, waduh. Numpak apa ton? Pesawat. Mami saya gini, gue pernah numpak pesawat ton? Blas. Wong loro ra pernah padha numpak pesawat. Naik pesawat zaman dulu masih ada Sempati Air. Saya naik Sempati Air, duduk, mami saya bilang begini, Ton, aku wedi. Aku dalam hati, gua pikir aku ya wani, aku ya wedi. Tapi gini, tenang nih, tenang. Ton ini kok goyak-goyak. Iya, goyak ini. Iki kok mumbul apa ora? Ya mestinya mumbul. Karena saya tidak pernah punya pengalaman di situ. Tapi begitu setelah goncangan naik ke atas, kemudian mami saya mulai gini, Ton, aku kok mumet. Podo, aku ya mumet. Tapi begitu melewati awan,
Mami saya mulai melihat di jendela. Api ya tan. Saya gini, iya api. Mari ngono muda ning Bali, gawe topi malah bergaya. Ton aku foto ning burine pesawat. Saudara, ada goncangan. Itu tadi Bapak Heri mengatakan tidak ada mujizat sebelum ada apa? Masalah. Amin. Selalu ada goncangan sebelum Bapak Ibu muluk terbang. Bapak Ibu akan ada mengalami kegoncangan, akan terbang. Hari ini dalam rangka Natal, apa dipikir sebelum Yesus lahir, Yusuf, Maria, kemudian apa yang terjadi di Israel, itu tidak ada goncangan. Goncangan Bapak Ibu. Kita buka ayat yuk. Ini dipikir pendeta ini orang buka ayat ya. Kita buka Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama. Ini ayat yang sering dibaca kalau kita Natalan. Kelahiran Yesus. Sudah ada bukti, saudara nggak perlu tanya Yesus lahir apa enggak, di mana semua bukti ada, ya. Yesus juga disebut sebagai kalimat Allah, yaitu firman, ya toh, firman yang jadi manusia. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan satu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Ini sensus pertama di dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Amin. Kisah ini saudara sering dengar, sering didramakan. Tapi saya mau menceritakan bahwa sebenarnya ada goncangan-goncangan terjadi. Yang pertama, goncangan gempa bumi. Loh, di mana Pak Tony? Di Alkitab memang tidak ditulis, tapi dalam sejarah ditulis. Bethlehem, yaitu di daerah Yudea, itu terjadi gempa yang sangat besar beberapa puluh tahun sebelum itu. Goncangannya kenceng banget, memporak-porandakan kota. Jadi sebelum Yesus lahir, ternyata juga ada bencana, namanya bencana alam. Saudara, kalau kita ngomong goncangan ada di Indonesia, ada gempa, ya. Sudah, saudara tidak usah ngomong begini. Ada pendeta ngomong akan ada gempa di Indonesia, itu pendetanya ngawur. Kenapa? Karena memang sudah ada sejak dulu. Indonesia ini negara gempa. 1 tahun gempa itu sekitar 3.000 sampai 5.000 kali. Cuma dhewe ora kroso, kakean joget. Sini joget. Setelah pengen tahu nek gempa, joget ora kroso. Mesti mbok pikir pinggir musik lembu segara no gempa. Saya mau beritahu, nubuatan, penglihatan itu tidak membawa saudara takut, tapi bawa saudara damai sejahtera. Nek takut, wes tutup peneh, waca Alkitab. Penglihatan tak tidak bawa Alkitab, sesat. Bukan saya berarti tidak percaya penglihatan,
Loh, semalam saya juga mimpi seseorang. Mimpi pagi ini tak telepon, kamu baik-baik saja, ada apa? Aku doakan buat kamu ya. Ya, saya masih percaya dengan penglihatan, tetapi gak ngawur. Ini akan terjadi gempa, bumi akan goncang, pemanasan global terjadi. Tapi gak usah dinubuatkan, itu terjadi. Memang Alkitab juga di Wahyu katakan demikian. Bumi makin lama makin rusak. Itu sudah. Itu goncangan yang terjadi. Kita bersyukur ada di Indonesia, karena Indonesia ada orang-orang percaya yang terus berdoa. Amin. Walaupun terjadi goncangan, kerajaan tidak tergoncangkan ada di dalam hidup saudara, yaitu ketika saudara percaya Yesus. Amin. Ya, saya nggak takut goncangan. Saya pernah ngalamin gempa di Malang. Saya lagi di hotel di lantai 7, 6 atau 7, goncang ini. Saya lagi merenungkan firman Tuhan, anak saya lagi nonton TV, istri saya tidur. Kemudian saya merasakan, gempa ini. Anak saya gini, iya pi, gempa. Bojoku turu. Wah, orang saya dibuka ini. Saya buka pintu, semua orang di lorong itu keluar. Gempa, gempa, gempa. Saya cuma lihatin begini, gempa, gempa, turun pak, turun. Ya, ya. Saya sama anak saya cuma ingo, nutup lawang mana? Gimana pi? Lungguh hai. Dan ketika apa tuh? Ora usah. Wingko kuwi mudun odok, kesusu-susu, kecekluk, bubar. Diam, tenang, ada kekuatan dan penghiburan Tuhan. Masa? Besoknya saya baru cerita ke istri saya, kemarin ada gempa. Lu orang apa tuh? Orang, wong dewe turu. Saudara, kalau ada goncangan, saudara tetap harus punya pegangan. Siapa? Yesus jadi pegangan. Firman Tuhan dalam perjanjian lama katakan ini, barang siapa memegang ketetapanku, pegang ketetapan, pegang firman, dia akan hidup dalam perlindungan Tuhan. Karena saudara dan saya ada di kerajaan tidak tergoncang. Kalau hari itu saudara mati, saudara tinggal tutup mata, buka mata, pindah alam. Jangan seperti apa yang terjadi di gereja di Madiun. Pernah ada gereja di Madiun doa malam. Pak Indri di sini ada doa malam. Oh ada. Doa malamnya jangan ditambahi doa semalam suntuk. Semalam suntuk, suntuk tenang. Diganti doa semalam ceria. Jadi doa karo glory. Karena kalau doa semalam suntuk, saya pernah ganti. Saya waktu di Surabaya gini, Pak kita mau ngadakan doa semalam suntuk, gas 7. Gimana Pak? Doa semalam ceria. Nek suntuk itu suntuk tenang. Gong sampai berturu. Suntuk. Coba kalau suntuk itu apa? Udek gini. Saya pernah dengar kesaksian satu bapak. Saya nggak sebut gerejanya, aku mau boleh. Gereja ini ngadakan doa semalaman. Waktu doa, tiba-tiba ada satu bapak keturun, gelap turu. Biasanya doa semalaman ini biasanya wong tua-tua. Saya dulu kalau doa malam, saya tuh hanya saya yang muda. Oh aku ingat itu ada doa malam. Saya doa malam nganter mami saya, karena mami saya itu minta ditemani. Nah kalau ditemani, oh apa tuh aku tak seneng. Wah gak ini caranya aku juga di neraka. Ada tutup mata gini turu. Pas dia melek petang. Lu petang. Oh Tuhan aku. Kuwi kakean turu nonton bola. Tapi saudara, kalau saudara pulang ke rumah Tuhan tutup mata, buka mata, ojo sampai keliru. Tutup mata. Lo rokok. Kan gak iso mengene iki, balik Tuhan, balik. Ora iso telat.
Tapi saudara tutup mata di dalam Tuhan, buka mata, saudara bersama dengan Yesus. Amin. Nah, makanya waktu itu sedang Jawa kok dimakan sih? Dimati. Oke, goncangan pertama terjadi gempa bumi. Yang kedua, goncangan iman. Di mana Pak Tony goncangan imannya? Wes, kalau sama kita percaya aku. Satu, Maria. Maria mengalami goncangan iman. Dia ini masih muda. Kemudian dia itu punya pacar, si Yusuf. Ya, Yusuf. Waktu malaikat datang, terus ngomong gini, Maria, kamu akan apa? Mengandung Roh Kudus. Kita lihat, terus gue tiba kabeh melongoni aku kabeh. Lukas pasal 1. Maria yang masih perawan, ayat 28, pasal 1 ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Titik. Kan kaget. Malaikat tiba-tiba ngomong, kowe kok meteng. Loh, apa-apa meteng Mak? Kok jenengono anake Yesus ya? Loh, ambek sapa aku meteng? Roh Kudus. Loh, bentuk endi? Sapa ora ketok? Saudara, itu goncangan iman. Sampai akhirnya Maria berkata, aku cuman hambamu, jadilah seperti kehendak Tuhan. Bapak Ibu tahu resikonya meteng rada bojo. Zaman dulu kalau Maria sampai dia hamil, kemudian Yusuf itu memisahkan diri dan dia tidak mau bersama dengan Maria, satu, mati. Lu kok iso? Anak harap ngaku sapa sing menghamili kowe? Lah sapa sing ngamili? Roh Kudus iki, Roh Kudus endi wonge? Ya wong Roh Kudus. Wes kapusi kowe. Wes kene dirajam sampai mati. Kalau pun lolos, Maria jadi omongan orang. Gule meteng ra duwe bapak. Mesti karo sapa kuwi? Ngomong. Goncangan iman. Sampai akhirnya Maria berkata, karena itu nanti adalah dari Tuhan, maka aku mau mengambil resiko itu. Yang ketiga, Yusuf tahu. Maria ngomong begini, Cok, aku meteng Cok. Ayo, kenapa Yusuf itu mau memisahkan diri dari Maria secara diam-diam? Di Matius dikatakan gitu, diam-diam. Kenapa? Karena Maria ngomong sama aku, Cok, aku meteng Cok karo sapa iki ning jero iki ada juru selamat. Selamat dari sapa? Jojo wis selingkuh karo selamat. Cok, aku meteng Cok. Kan sakit, hatinya sakit. Kamu sudah mengkhianati aku, Mar. Jangan Marta. Mereka duduk, mereka pergi masing-masing. Yusuf ini, wes, ini demi kebaikan kita. Maria, aku akan meninggalkan engkau. Nah, saat itu malaikat datang lewat mimpi dan bilang, jangan tinggalkan aku. Wes poso aku, Pak. Saudara, banyak orang akhir-akhir ini akan mengalami goncangan. Firman Tuhan menubuatkan, sekali lagi akan goncangan bumi. Itu terjadi hari-hari ini. Goncangan ekonomi. Sekarang harga dok piro? Ya dong, larang. Saya baru tahu kemarin
anak saya mimpin ujian terus ngomong sama saya, Pi, ini ada lagu yang guruku minta. Apa? Harga bayam turun. Duh, kok enak lagu ujian harga bayam turun? Saya cari di YouTube ketemu, katanya di Kidung nomor 333. Taruh kok oh ya enak ini harga bayam turun, harga bayam naik, harga bayam naik. Kira ada puji-pujian yang kayak ngono ya. Itu mengalami goncangan. Bapak Ibu, goncangan seperti apapun. Yusuf dan Maria waktu pergi ke Bethlehem mengalami goncangan. Dari mana Pak Tony? Wong meteng numpak keledai dari goncangan. Bapak Ibu pernah? Tuh, gak tengok bapak. Ibu-ibu pernah hamil? Ya kan? Gowo bayi sangat sasi, ya kan? Gak ada sangat sasi, pasti kayak gini kalau kayak gini model telung sasi. Henry itu patang sasi. Ini telung sasi. Nah, sangat sasi melaku itu, ngene lho. Lungguhan ditoto, kan gini. Ya bapak kayak ini kan gini. Pak, garu kan ngewel Pak, Lord garu. Ben-bengi aku garu ibu joku. Ini boyo. Dipijeti ora itu, tetapi melaku. Nek melaku BDI sampai ini. Iya tuh cepet. Karena ini loh. Orang saya gandoli sangat sasi. Bapak Ibu, sekarang kalau pergi ke rumah sakit kemana enak numpak mobil nyilih sopo wes saelek-eleke gandol truk ya. Sih lumayan wes bayang noe numpak keledai saenak-eleke keledai kene nek Maria ngene lho Pak, ngene ngono ki ngene sok petengku sok anaknya brojol lagi son goncangan ini Maria sama gini wes kapok gini kapok. Ada Yesus yang membuat Maria akan terus bertahan. Kenapa? Karena dia tahu siapa ada di dalam Yusuf gawa keledai kene Maria dase mumet, pertukangan kayunya ditutup. Yusuf itu bukan kaya, miskin. Orang yang dari Nazaret itu terkenal tukang kayu, tapi miskin. Jadi wis ngene, wis tokone tutup, mlaku adoh-adoh, gawa wong meteng. Kalau bisa Tuhan, ojo lahir. Kenapa? Begitu Yesus lahir, bayar pajak ini. Kenapa? Karena sensus yang dilakukan saat itu tujuannya terkait dengan pajak. Jadi Yusuf bayar pajak, Maria bayar pajak. Yusuf itu pikirnya begini, aku tak sensus wis daftar, Yesus lahir, gak apa-apa. Tapi aja sampai aku teko urung daftar lahir. Nek kuwi kok lahir, pajaknya dadi telur. Yusuf, Maria, Yesus. Mungkin Yusuf sebagai ojo lahir sih. Tapi si kene tuh bebrojol gitu bagus. Goncangan. Tapi goncangan itu dilalui untuk bisa terbang. Bilang gini, tapi kemarin Natalan di sekolah, ya temanya Immanuel. Waktu di perjalanan dari Surabaya ke Pare, anak saya cerita, selama ini saya cuma tahu Immanuel itu Tuhan beserta kita. Loh, betul, Tuhan beserta kita. Tidak Pak, saya jadi penasaran. Hah? Apa itu? Artinya lebih dari Tuhan beserta kita.
Tapi Immanuel itu artinya Tuhan itu bersama kita memang. Tapi dalam hal apa? Tuhan ada bersama kita ketika ada masalah, Pak. Tuhan ada bersama dengan kita ketika kita sedang sakit, Pak. Tuhan ada bersama dengan kita ketika kita sedang mengalami yang namanya kesulitan, Pak. Jadi Tuhan beserta kita hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, itu sempurna. Jadi bukan hanya Tuhan beserta kita gitu aja, Papi, tapi semuanya ketika kita harus menghadapi apapun, termasuk guncangan, itu Tuhan beserta dengan Bapak. Setiap orang akan mengalami kematian. Saudara gak perlu mencari cara supaya saudara hidup selama-lamanya di bumi ini. Kalau mau hidup selama-lamanya, marilah kita hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan, bukan dengan di bumi. Di bumi makin lama makin mumet. Saya hari ini, sore ini, salah satu jemaat saya, salah satu pelayan saya, salah satu hamba Tuhan saya, kurus kering, umurnya sudah 100 tahun. Saya melihat wajahnya, kemudian tadi di video, nafasnya sudah tinggal setengah. Istri saya bilang, Papi, besok pagi sebelum Papi berangkat ke Gorontalo, pagi sempatkan. Saya bilang, ya, saya mungkin akan ke sana. Saya mau doa pelepasan. Saya tidak minta dia hidup, no. Dia nanti hidup sangat menderita. Saya minta supaya ada kesembuhan sempurna, yaitu ketika dia pulang ke rumah Tuhan. Saudara, kesembuhan itu ada 3 hal. Ingat baik-baik. Satu, sembuh. Saudara bisa sembuh secara mujizat yang tiba-tiba. Saudara lumpuh, kemudian ada berdoa, jalan, saudara jalan. Itu terjadi. Bisa terjadi, Pak Tony? Bisa. Apakah masih? Yes. Apakah Tuhan akan melakukan? Ya. Tapi tidak semuanya dengan cara itu. Yang kedua, saudara bisa sembuh dengan cara-cara yang Tuhan sudah tunjukkan. Lewat apa? Makanan, obat, dokter. Saudara bisa sembuh. Sehingga jangan selalu minta pendeta untuk mendoakan. Saudara bisa berdoakan. Amin, saudara. Goncangan selalu terjadi, tetapi kepada siapa saudara berpegang dan disertai oleh siapa. Hari ini saudara datang ke tempat ini bukan kebetulan. Saudara mungkin banyak goncangan. Pak, saya punya goncangan pada suami saya, istri saya, ada masalah. Tapi ingat, setiap goncangan, kalau saudara bersama dengan Yesus, saudara gak perlu takut goncang. Murid-murid Yesus ketika di tengah kapal, di tengah danau itu, ada kapal yang begitu akhirnya terumbang-ambing. Semua pada ketakutan. Kemudian Yesus sedang tertidur di situ, dibangunin, guru, kok turu? Guru malah tubuh. Ada apa? Ini kita seperti ini gimana? Yesus berkata apa? Hai kamu angkatan yang kurang percaya, kenapa kamu takut? Keluarga saudara boleh mengalami goncangan, ekonomi saudara boleh mengalami goncangan. Hari-hari pandemi kemarin banyak goncangan, bukan hanya Pak Heri, pendeta juga mengalami goncangan, bisnismen mengalami goncangan. Orang berkata tahun depan terjadi satu resesi global, akan ada goncangan. Saudara, dunia memang sedang digoncang. Saudara kejadian, Tuhan jangan ada goncangan. Goncangan harus terjadi supaya kelihatan orang-orang mana yang punya keteguhan, berpegang teguh dan percaya kepada Yesus. Mereka-mereka itulah yang bisa bertahan terhadap goncangan. Goncangan akan terjadi. Ekonomi, PHK, pekerjaan. Tapi ingat, ketika Yesus bersama dengan saudara, itu akan berbicara lain. Amin, saudara.
Apapun yang saudara alami, hari ini saudara dikuatkan. Yusuf dan Maria mengalami guncangan iman, tapi dia tahu, Yusuf tahu siapa yang ada di dalam kandungannya Maria. Maria tahu siapa yang ada di dalam perutnya itu. Mereka tahu, maka mereka tetap terus melanjutkan sampai rencana Tuhan terjadi di muka bumi. Rencana Tuhan juga harus terjadi di muka bumi atas hidup saudara. Tetap bertahan sampai Tuhan angkat engkau dan melihat kemuliaan. Jangan takut, karena orang percaya itu adalah orang-orang yang berani dan hidup dalam sukacita dan sejahtera. Mari kita tunduk kepala sejenak. Haleluya Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang pertama kali dengar tentang hal ini. Saudara sering dengar cerita tentang Natal. Ada orang mengabaikan tentang Natal. Natal bukan Santa Claus, bukan Sinterklas. Makanya saya paling benci dengan Sinterklas, karena sering mengalihkan anak-anak itu untuk percaya Yesus, tapi malah datang kepada Sinterklas. Natal itu berbicara tentang Yesus. Firman Tuhan katakan, saya akan bacakan kepada saudara, Yohanes 3 ayat 16. Saudara pasti hafal dengan ayat ini. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Saya tahu kemudian mami saya menantang papi saya untuk bercerai saat itu. Saya masih ingat sekali pertengkaran besar terjadi. Mami saya berkata, cerai. Saat itu saya dengan kakak saya masih begini, nanti kalau cerai kamu ikut mami apa ikut papi? Pertengkaran besar. Kemudian gembala kami datang, gembalanya mami saya datang, kemudian bilang dengan mami saya, Cik, ampuni suamiku. Kemudian mami saya berkata, tidak, saya tidak akan mengampuni suami saya. Hancur ini. Terjadi goncangan di keluarga kami. Kemudian gembala kami ngomong begini, Yesus saja bisa mengampuni, masa si Taci nggak bisa mengampuni suaminya? Mami saya marah, itu Yesus, bukan saya. Wah ya betul juga ya, Yesus bisa mengampuni musuh, tapi saya nggak bisa mengampuni suami saya. Bapak pendeta nggak bisa ngomong. Saya mendengarkan pertengkaran itu. Saya dari luar kamar cuman, Tuhan ini gimana nanti kalau mami sama papi cerai? Goncang, terjadi goncang. Tiba-tiba mami saya berkata begini, kalau hari ini kamu percaya dengan Yesus yang aku sembah, hari ini aku mengampuni kamu. Papi saya nangis dan dia berkata, hari ini saya mau percaya pada Yesus yang kamu sembah selama ini, yang aku selalu hina, aku selalu olok-olok gereja. Hari ini aku tuh mendapatkan pengampunan dari kamu dan pengampunan dari Yesusmu. Aku mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari itu papi saya menyerahkan hidup untuk Tuhan. Keluarga kami dipulihkan. Sejak itu, untuk pertama kalinya kami sekeluarga pergi ke gereja. Karena papi saya selalu marah kalau mami saya ke gereja. Saya ke gereja sama papi saya selalu diajak pergi ke sarangan. Papi saya ngolok-ngolok. Terjadi goncangan untuk mendapatkan pemulihan. Saudara, kalau keluargamu, ekonomimu, tokomu, hidupmu, kamu sedang mengalami yang namanya goncangan, percaya bahwa Yesus yang beserta dengan saudara, Immanuel, akan membuat saudara makin naik ke atas. Pesawat itu mengalami goncangan ketika terjadi badai dan petir. Pesawat itu tidak akan dibawa awan-awan. Ingat baik, setiap pesawat yang naik ketika terjadi goncangan, turbulence, namanya turbulence, angin yang muter,
kemudian ada petir, ada hujan, supaya dia tidak jatuh, maka dia akan diangkat, dia akan terus naik, dia akan melebihi awan. Tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan. Saya minta pemimpin pujian membantu untuk menyanyikan pujian ini. Walau mudah dimengerti, lewati tetap percaya Tuhan pasti yang. Sekali lagi katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Biarkan musik mengaungkan pujian. Saudara, yang hari-hari ini saudara mengalami goncangan, angkat tanganmu. Saudara mengalami goncangan, saudara angkat tanganmu. Termasuk goncangan iman ya. Saya percaya kepada siapa? Saya mesti melakukan apa? Saudara, goncangan ekonomi, goncangan keluargamu, goncangan imanmu, saudara bisa mengangkat tanganmu. Haleluya. Yes, yes, yes. Saudara bisa maju ke depan yuk. Saya doakan saudara secara khusus pada malam hari ini sambil ujian ini dinyanyikan. Tuhan hari ini Tuhan boleh jamah setiap kami, boleh kami mengalami goncangan, tetapi kami akan terbang bersama dengan Engkau bagaikan Raja Wali itu. Kami ada di atas awan-awan. Goncangan terjadi, artinya mujizat juga terjadi di dalam hidup kami. Dipulihkan, dan engkau akan melihat tahun-tahun yang akan datang. Walaupun terjadi goncangan, tapi engkau akan terbang tinggi bersama dengan Yesus. Immanuel, Yesus beserta dan menyertai saudara. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkata. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita.
Aku akan menceritakan setiap permasalahan